Di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Manusia lahir dibekali oleh akal dan pikiran untuk mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan dan kondisi alam yang mereka tempati. Sama halnya seperti di sini, masyarakat di sekitar kaki Gunung Binaya. Desa Kanike ini dikelilingi oleh sungai yang besar, berbatu, dan berarus sangat deras. Jadi kalau misalnya mereka mau mencari ikan, salah satu cara menggunakan teknik yang mudah itu menggunakan ini, pemasangan bubu di batu-batu. Nah ini mama-mama dan bapak lagi bikin bubunya. Ini kalau dalamnya kan udah ada nih, kita tinggal menganyam luarnya saja. Berarti bubunya sebenarnya besar ya bapak ya? Nah, nanti sudah jadi, kita tinggal nyari umpannya. Bubu sudah siap. Sekarang tinggal mencari umpan untuk memancing ikan agar masuk ke dalam perangkap bubu. Ini umpan kita. Nanti belalangnya dimasukin di dalam bubu. Cari lagi om. Banyak. Mata saya harus benar-benar jeli untuk bisa melihatnya dengan jelas. Selain warnanya yang menyerupai daun, belalang sangat sensitif terhadap gerakan. Ya, dapat lagi. Taruh dulu dalam bubu. Au. Ih, digigit mama. Udah bulu kepala. Galak sekali. Ini nyarinya susah banget, soalnya kan warnanya sama-sama hijau kayak daun. Tapi kalau om memang udah jeli matanya ya. Padahal belalangnya mirip menyerupai daun tuh. Mantap memang om. Ada lagi tidak? Sama aja semuanya. Ya. Ih, belalang apa itu? Ih, bentuknya begini lucu. Di sini bentuk belalangnya lucu-lucu loh. Yang tadi dapat yang bentuk daun, yang ini kayak bentuk ranting. Tuh. Warnanya belang. Ada buntutnya. Kita kasih masuk lagi, Mama. Alam menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat di desa yang jauh dari akses perkotaan. Menanam bubu seperti ini merupakan salah satu kebiasaan mereka sebelum pergi berkebun. Ini umpannya ajaib loh. Bukan cuma belalang. Ternyata dikasih kelapa juga, kasih daun kemangi, kasih daun serai. Kita mau bikin sayur belalang ini. Enak sekali ini. Saya juga mau dipancing pakai kayak gini, Mama. Ini jadi campur jadi satu saja ya, masukin ya. Ini umpannya banyak karena memang hasil buruannya, hasil tangkapannya bukan cuma ikan. Bisa udang, bisa belut. Nah, kalau kemangi yang wangi-wangi itu udang suka ya. Iya. Kalau kelapa biasanya katanya ikan, belalang kan amis. Nah, belut biasanya masuk.
Sebelum bumbu dipasang, bagian pintu keluarnya harus ditutup dengan dedaunan sampai rapat, agar tidak ada celah bagi ikan untuk keluar. Peletakan bubunya ini dicari sungai-sungai yang punya kolam-kolam dalam seperti ini. Nah, nanti naruhnya di pinggir-pinggir. Biasanya kalau yang kolam dalam ini banyak banget ikan, udang. Nanti cari lagi lokasi, jadi satu kolam, satu bubu. Bentuk struktur bubu menyesuaikan dengan lokasi pencarian. Bubu yang dipasang di sungai deras seperti ini dibuat lebih ramping agar bisa disimpan di antara bebatuan. Cara kerja bubu di sini sama seperti di daerah yang lainnya. Bedanya cuma umpannya tuh beraneka ragam. Nah, ini nanti letaknya harus di bawah airnya bentuknya seperti ini, miring seperti ini ya Om ya. Jadi pintu masuknya harus menyentuh dasar. Kalau kita lihat, pintu masuknya ini semakin ke dalam tuh semakin mencerucut. Jadi nanti kalau hewan-hewan yang udah masuk seperti ikan, udang, dia tidak akan mungkin keluar lagi. Soalnya pintu keluarnya di sini udah ditutup. Bubu harus diikat kuat, karena saat arus sungai sedang deras, seringkali bubu terlepas dari ikatannya. Ini ditutup rapat sekali sama batu ya. Karena ini kan bubunya akan ditinggal 2-3 hari. Jadi memang harus ditaruh dengan rapi, dengan kuat. Udah diikat juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan, kemudian sungainya banjir, bubunya nggak akan kemana-mana. Tetap di situ. Tidak jauh dari desa, hampir sepanjang sisi sungai bisa ditemukan daun tikar tumbuh sembarang di antara semak. Wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan, biasanya mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan dan juga papannya, mereka ambil dari alam sekitar. Kebutuhan papannya atau kebutuhan rumah tangganya, seperti di Desa Roho ini, mereka membuat anyaman terbuat dari ini. Dibilangnya daun tikar atau pandan hutan. Ini durinya banyak sekali. Dia harus pelan-pelan nih ambilnya. Jenis pandan semak ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Roho sejak dari dulu. Karena di sini, selain rumah panggung, rata-rata rumahnya beralaskan langsung tanah. Struktur daun pandan yang kuat memang sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar tikar. Nanti kita mau bikin anyaman-anyaman yang biasanya dipergunakan untuk alas tidur ataupun alas untuk duduk-duduk ya Mama ya. Atau biasa kita sebut tikar. Duri-duri pada daun harus dibersihkan terlebih dahulu untuk memudahkan saat menganyam. Itu sudah. Ini susahnya nih. Dari tadi sampai menangis kita Mama. Jadi diapikan bagian sisi sebelah sini saja. Yang bagian belakangnya tidak usah ya, depannya saja. Nanti kalau misalnya udah lentur, baru kita buat anyamannya.
Membuat tikar bukanlah mata pencarian utama mama-mama di desa ini. Biasanya mereka menganyam setelah pekerjaan di kebun telah selesai. Hasilnya pun hanya dijual di lingkungan sekitar desa saja. Selebihnya mereka gunakan untuk kebutuhan sendiri. Kelapa dikenal sebagai pohon kehidupan. Tidak ada bagian dari pohon kelapa yang tidak memberikan manfaat. Mulai dari buah, air, hingga serabutnya bisa digunakan. Karena akses yang sangat jauh dan perjalanan yang sulit, biasanya masyarakat penggunungan di sekitar kaki Gunung Binaya ini, mereka punya kreativitas untuk memenuhi pangannya. Salah satunya minyak. Kalau misalnya mereka kehabisan minyak goreng, mereka bikin dari minyak kelapa. Om Peter ini jagonya. Nanti kita lihat caranya. Jago ya, Om? Oke. Selain diambil santannya untuk bumbu masakan, daging buah kelapa diolah untuk dijadikan minyak yang biasa digunakan oleh masyarakat di sini untuk memasak. Minyak kelapa memiliki banyak manfaat. Kandungan lemaknya dapat membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah, dan antimikroba di dalamnya bisa membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini udah setengah jadi nih. Kan santannya tadi yang udah kita masak, minyaknya udah keluar. Ini yang kuning-kuning, ini minyak nih. Soalnya kan tadi kan dicampur sama kunyit. Itu buat ngebedain mana yang santan, mana yang minyak. Ini kita pisahin. Karena udah dipisah, kita masak lagi. Untuk mencegah lemak jenuh yang dihasilkan daging kelapa, proses memasaknya harus dilakukan berkali-kali hingga kandungan lemak jenuhnya terpisahkan dari minyak. Karena lemak jenuh bisa mengakibatkan penyakit seperti jantung dan juga kolesterol. Di Indonesia yang telah sukses membudidayakan janggelan secara besar-besaran adalah Bogor, Bumiayu, Ponorogo, dan Wonogiri. Namun hingga hari ini Kabupaten Wonogiri masih menduduki peringkat teratas penghasil janggelan. Tahun 2014 saja misalnya, Wonogiri berhasil mengekspor ratusan ribu ton janggelan. Musim panen raya janggelan berlangsung bulan Februari, Juni, dan Oktober. Pada masa ini, seluruh hasil panen dikirimkan petani ke pabrik pengolahan janggelan. Salah satu pabrik janggelan di Wonogiri terdapat di Desa Kenteng, Purwantoro. Satu pabrik besar janggelan memperkerjakan hampir 100 warga tiap musim panen raya, dengan rata-rata masa panen 3 bulan per tahunnya. Tahap awal paling penting di pabrik janggelan adalah memisahkan rumput liar dan batang janggelannya. Pekerjaan yang memerlukan ketelitian tinggi ini biasanya dilakukan pekerja perempuan. Janggelan yang dibawa ke pabrik itu biasanya dalam keadaan setengah kering seperti ini nih. Nah, kalau udah di pabrik, biasanya disortir lagi atau dipisah-pisahin dari kotoran. Kotoran rumput-rumput seperti ini yang nggak bisa dipakai, nggak bisa digunain ini ya Bu. Ini nggak dipakai. Disortir sampai bersih, yang kayak gini-gini nih. Dan setiap paginya di pabrik ini bisa datang truk-truk yang dibawa dari berbagai desa sampai ratusan ton loh.
Karena memang sekarang lagi panen raya, jadi setiap hari sortir ya Bu ya? Iya. Seperti ini nih, harus bersih. Faktor panas matahari memegang peranan penting produksi janggelan. Gelatin dan pati terbaik daun cincau akan mudah didapat jika bahan mentah ini kering maksimal. Iya. Ada nilai kadar kering tertentu yang harus dipenuhi produsen. Misalnya Pasar Asia Timur, kadar keringnya 15, yaitu ukuran kadar kering suatu bahan dari tumbuhan yang hampir mendekati 0. Daun cincau mengandung senyawa dimetilkurin yang bermanfaat mengendurkan otot. Senyawa isokandrodendrinnya bisa mencegah pertumbuhan sel tumor ganas. Sedangkan senyawa alkaloidnya mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Cincau mampu mengikat asam empedu yang dikeluarkan bersama proses BAB. Kolesterol dalam plasma darah dan jaringan tubuh bisa dikurangi oleh cincau. Wah, kalau dilihat dari atas ini, janggelan di mana-mana, banyak. Ini janggelan yang udah kita sortir, udah bersih, dijemur lagi sampai sekering mungkin, sampai garing batangnya tuh, lihat. Jadi memang kalau untuk produksi janggelan itu, yang punya peranan sangat penting adalah matahari. Jadi kalau tiba-tiba hujan ataupun memang sudah memasuki musim hujan, mau nggak mau produksi stop karena di pabrik ini tidak ada sistem pengeringan. Baru kali ini loh, saya baru tahu kalau cincau hitam itu bisa sampai diekspor besar-besaran. Saya pikir cuman produksi-produksi rumahan aja. Hebat ya. Satu batang tanaman janggelan menghasilkan produk yang berbeda. Daun janggelan merupakan produk paling mahal sebab dari daun janggelan inilah terkandung banyak pati. Baru kemudian batang dan daun halusnya. Jadi jualnya. Ketiga, produk ini memiliki pasar yang berbeda-beda. Daun dan daun halus biasanya lebih untuk pasar dalam negeri. Jakarta dan Surabaya masih menjadi pasar terbesar yang menyerap hasil produksi janggelan di Indonesia. Debunya. Ini kalau udah semakin kering, debunya semakin banyak, Ibu. Ini kenapa diayak? Karena kan kalau daun-daun kering itu kan jadi serpihan-serpihan. Nah, kalau misalnya yang paling bagus, jadi ternyata janggelan itu ada grade-nya juga. Yang paling bagus adalah daun, seperti ini. Dan yang paling rendah, batangnya. Ini kalau udah diayak seperti itu, hasilnya kayak gini nih. Nih, yang ini disebutnya daun-daun halus. Yang ini yang bagus. Ini katanya yang grade-nya yang paling tinggi, yang dijual per kilonya yang paling mahal. Katanya kalau yang dedaunan, dia punya kandungan aci atau jelinya lebih banyak dibandingin batang. Makanya harganya lebih mahal. Janggelan yang dikirim ke luar negeri adalah batang dan daun yang masih menyatu. Ini harus dipres semaksimal mungkin untuk memaksimalkan kapasitas pengangkutan. Pengemasan ini bertujuan untuk menghindarkan produk dari udara lembab. Tingkat kekeringan harus dijaga secara maksimal untuk mempertahankan harga jual dan daya saing di pasar global. Jadi bal-bal gini. Mas, masih yang gerain, baik. Sudah nih ya Mas ya, tinggal dikirim. Kalau lagi musim panen raya seperti ini, mereka bisa memproduksi janggelan yang udah siap diekspor ini sampai ribuan ton. Ini hasilnya nih, wah, udah bertumpuk-tumpuk. Ini diekspornya mau tahu kemana? Ke Cina, ke Taiwan, dan Malaysia. Padahal kalau kita lihat cuma rumput liar aja loh. Tapi ternyata komoditi yang sangat menjanjikan.
warnanya agak coklat gini ya. Iya.